Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dudi Duta Akbar, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan presentasi dengan judul Analisis Kesesuaian Antara Visi dan Misi PT KAI terhadap Kewajiban Layanan Publik. Saya Mesya Aulia Putri dengan NIM 6425072. Saya Nadine Saida Rahman dengan NIM 6425070. Saya Firza Malika Chatami Sulaiman dengan NIM 642500746. Saya Ade Putri Aulia dengan NIM 642507776. Saya Zulaika Latifah Jihan dengan NIM 6425071. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari proyek RTM 3 dan bertujuan untuk menambah pemahaman kita bersama mengenai materi tersebut. Baik, pada bab pertama ada pendahuluan latar belakang makalah ini yaitu PT Kereta Api Indonesia atau Persero merupakan BUMN yang bergerak di bidang transportasi kereta api. Selain menjalankan kegiatan bisnis, PT KAI juga memiliki tanggung jawab pelayanan publik melalui skema Public Service Obligation atau yang biasa disebut dengan PSO. Artinya, PT KAI tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga harus memastikan layanan kereta api tetap aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian karena memiliki peran ganda tersebut, visi dan misi PT KAI menjadi sangat penting sebagai arah dalam menjalankan perusahaan. Visi dan misi ini harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kewajiban pelayanan publik. Oleh sebab itu, analisis ini dilakukan untuk melihat apakah visi dan misi PT KAI sudah sejalan dengan pelaksanaan PSO, sehingga strategi perusahaan tetap sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai BUMN. Next. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, sejauh mana visi PT KAI sudah sesuai dengan kewajiban pelayanan publik sebagai BUMN? Yang kedua, apakah misi PT KAI sejalan dengan tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat? Yang ketiga, seberapa besar visi dan misi PT KAI mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik dibandingkan kepentingan komersial? Yang keempat, ada faktor apa saja yang mempengaruhi kesesuaian antara visi dan misi PT KAI dengan kewajiban pelayanan publik? Dan yang terakhir, ada apa dampak kesesuaian atau ketidaksesuaian visi dan misi PT KAI terhadap efektivitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat? Next. Selanjutnya di sini ada penelitian, tujuan penelitian, yaitu bertujuan untuk pertama menilai kesesuaian visi PT KAI dengan kewajiban pelayanan publik sebagai BUMN. Yang kedua, menganalisis kesesuaian misi PT KAI dalam menjalankan tanggung jawab penyediaan layanan transportasi publik. Dan yang ketiga, ada mengidentifikasi bentuk komitmen PT KAI terhadap pelayanan publik yang tercermin dalam visi dan misi perusahaan. Yang keempat, ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keselarasan visi dan misi dengan mandat pelayanan publik. Dan yang terakhir, yaitu menjelaskan implikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian visi dan misi terhadap efektivitas layanan PT KAI. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah pemahaman secara teoritis mengenai hubungan antara visi dan misi perusahaan dengan kewajiban pelayanan publik khususnya pada BUMN. Yang kedua, ada menjadi bahan evaluasi bagi PT KAI dalam meninjau dan menyempurnakan arah strategis perusahaan agar lebih selaras dengan fungsi pelayanan publik. Yang ketiga yaitu memberikan informasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menilai konsistensi strategi PT KAI dengan peran sosialnya. Dan yang keempat ada memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis hasil analisis. Dan yang terakhir yaitu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas keselarasan strategi organisasi dengan kewajiban layanan publik.
Selanjutnya, bab 2 yaitu metode dan kerangka analisis. Yang pertama, itu metode pengumpulan data. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Nah, metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, identifikasi sumber literatur. Jadi, peneliti akan melakukan pencarian sistematis terhadap sumber yang berkaitan dengan PT KAI. Sumber ini tuh berupa jurnal akademik yang berbasis data yang digunakan termasuk Google Scholar dan perpustakaan universitas. Yang kedua, itu pengumpulan data. Jadi setelah sumber-sumber yang relevan diidentifikasi, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat informasi penting dari setiap sumber. Yang ketiga, analisis data. Jadi data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Yang keempat, penulisan laporan. Akhirnya, peneliti akan menyusun laporan penelitian yang menyajikan kesesuaian antara visi dan misi PT KAI terhadap kewajiban pelayanan publik. Nah, keuntungan metode ini, yang pertama itu menghemat waktu dan sumber daya, dan yang kedua itu memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Yang kedua itu metode analisis. Jadi yang pertama itu analisis visi dan misi PT KAI. Jadi analisis ini digunakan untuk memahami orientasi strategi PT KAI melalui yang pertama itu menguraikan makna dari pernyataan visi dan misi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai inti, arah tujuan, dan fokus pelayanan perusahaan. Yang ketiga, menilai relevansi visi misi dengan peran PT KAI sebagai BUMN penyedia layanan publik. Yang kedua, analisis kesesuaian dengan kewajiban PSO. Nah, metode ini menilai sejauh mana visi dan misi PT KAI sejalan dengan mandat Public Service Obligation atau PSO. Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah dengan mengidentifikasi kewajiban PT KAI berdasarkan regulasi PSO, lalu membandingkan nilai dalam visi misi dengan prinsip pelayanan publik, dan menilai tingkat konsistensi antara tujuan strategis perusahaan dengan tugas sosial yang diwajibkan pemerintah. Yang ketiga itu gap analysis. Jadi gap analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal dengan kondisi yang terjadi saat ini atau kondisi aktual. Nah, gap analysis ini digunakan untuk membandingkan pelayanan publik berdasarkan kewajiban Public Service Obligation yang ditetapkan pemerintah dan kondisi pelayanan yang tercermin dalam visi misi serta implementasi layanan PT KAI. Next. Kerangka konseptual. Nah, kerangka ini menggambarkan hubungan antara visi dan misi perusahaan, kewajiban PSO, dan faktor analisis yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian. Nah, model analisis yang digunakan itu terdiri dari tahapan. Yang pertama, analisis visi dan misi PT KAI. Yang kedua, analisis kewajiban PSO. Dan yang ketiga, pemetaan visi dan misi terhadap standar PSO. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis kami. Yang pertama yaitu hasil analisis visi PT KAI. Visi PT KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Berdasarkan proses analisis, diperoleh beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu penekanan pada pelayanan publik. Visi ini menyoroti peran utama KAI sebagai perusahaan milik negara yang diwajibkan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi memprioritaskan kepentingan publik sebagai arah utama. Yang kedua, yaitu fokus pada kualitas dan keunggulan. Istilah terbaik menunjukkan bahwa PT KAI bertujuan mencapai tingkat layanan yang superior yang mencakup keselamatan, kenyamanan, integritas antar modal, dan efisiensi operasional. Laporan tahunan mencatat perbaikan dalam berbagai parameter layanan seperti ketepatan waktu dan kemajuan teknologi digital. Yang ketiga, keselarasan dengan perubahan nasional. Visi KAI selaras dengan strategi pemerintah dalam mengembangkan transportasi umum yang ramah lingkungan.
Dokumen dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara memperkuatkan peran KAI sebagai pilar utama gerakan nasional. Selanjutnya, keseragaman dalam dokumen strategis. Pernyataan visi yang identik terdapat dalam sejumlah dokumen perusahaan atau RJPP laporan tahunan menunjukkan bahwa visi telah terintegrasi ke dalam perencanaan operasional jangka panjang perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu hasil analisis misi PT KAI. Misi PT KAI yaitu yang pertama untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Berdasarkan proses analisis, diperoleh beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan layanan transportasi kereta api yang aman, efisien, andal, dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu memberikan layanan unggul kepada pengguna. Selanjutnya, mengembangkan sumber daya manusia profesional dengan integritas tinggi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengoperasikan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCC yang kokoh. Next, kesesuaian visi dan misi dengan kewajiban pelayanan publik atau PSO. Kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation atau PSO merupakan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, terutama badan usaha milik negara atau BUMN, untuk menyediakan layanan publik dengan harga yang terjangkau atau tanpa mencari keuntungan komersial. Analisis yang disajikan di bawah ini mengungkapkan sejauh mana visi dan misi PT KAI dengan tanggung jawab PSO tersebut. Selanjutnya, keselarasan visi PT KAI dengan PSO. Visi PT KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Visi ini mencerminkan komitmen yang mendalam untuk melayani masyarakat secara keseluruhan berkaitan dengan PSO. Visi ini sangat relevan karena yang pertama, visi ini mengimplementasikan prinsip pelayanan publik yaitu frasa untuk Indonesia yang menunjukkan fokus pada kepentingan bangsa, bukan sekedar keuntungan finansial. Selanjutnya, menjadikan kualitas layanan sebagai landasan utama kegiatan operasional yang sejalan dengan persyaratan PSO untuk menyediakan layanan yang andal, memadai, dan sesuai standar bahkan dengan tarif subsidi. Selanjutnya, mempromosikan akses yang setara terhadap transportasi sesuai dengan misi PSO untuk menjaga mobilitas penduduk di semua wilayah. Oleh karena itu, visi PT KAI secara alami mendukung implementasi PSO sebagai bentuk dedikasi terhadap pelayanan nasional. Next, keselarasan misi PT KAI dengan PSO. Misi PT KAI mencakup keselamatan efisiensi, pelayanan, pelanggan, pengembangan sumber daya manusia, dan keberlanjutan. Sumber aspek ini erat kaitannya dengan implementasi PSO. Pertama, yaitu layanan yang aman, efisien, dan andal. PSO mengharuskan penyediaan layanan yang terjangkau tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Misi ini menekankan bahwa layanan bersubsidi harus tetap memenuhi standar operasional yang tinggi untuk memastikan keselamatan pengguna. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan pelanggan. Inisiatif PSO menyoroti pentingnya layanan yang memadai dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Misi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan membantu memenuhi kriteria dasar kenyamanan dalam layanan kelas ekonomi bersubsidi. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia yang profesional. Tenaga kerja yang kompeten memungkinkan layanan PSO beroperasi secara efektif bahkan saat menghadapi tantangan seperti jumlah penumpang yang besar dan tarif non-komersial. Yang keempat yaitu bisnis berkelanjutan. Diversifikasi bisnis dan peningkatan efisiensi memungkinkan KAI menyeimbangkan pendapatan komersial dan beban pengelolaan PSO sehingga menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Yang kelima yaitu tata kelola yang baik atau GCK.
Keterbukaan dan pertanggungjawaban sangat penting dalam pengelolaan dana PSO yang berasal dari APBN sehingga misi terkait YCG sejalan dengan kewajiban akuntabilitas kepada publik. Next. Selanjutnya yaitu ada sintetis kesesuaian. Evaluasi ini mengungkapkan bahwa visi dan misi PT KAI sangat sejalan dengan fungsi perusahaan sebagai pelaksana PSO. Komponen strategis perusahaan secara eksplisit menunjukkan dedikasi terhadap pelayanan publik, standar keamanan, dan tanggung jawab yang menjadi inti dari PSO. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa visi dan misi PT KAI secara langsung mendukung pencapaian sasaran PSO serta memperkokoh posisi KAI sebagai penyedia transportasi publik yang inklusif, aman, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Next. Selanjutnya itu ada analisis gap antara visi dan misi dan dengan PSO. Pada tabel ini terdapat beberapa aspek yaitu keselamatan dan layanan minimum, selanjutnya keterjangkauan tarif, pemerataan akses, selanjutnya fokus pada segmen rentan dan digitalitas operasional. Di dalam ketentuan PSO terdapat wajib, yang berarti harus dipenuhi oleh PT KAI sesuai regulasi. Selanjutnya ada penting, yang berarti sebaiknya dipenuhi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan selanjutnya yaitu mendukung, yang berarti membantu pencapaian tujuan PSO secara keseluruhan. Kolom selanjutnya yaitu isi visi dan misi KAI, yang di dalamnya terdapat ada, yang berarti aspek tersebut tercantum secara eksplisit dalam visi dan misi KAI. Selanjutnya yaitu tidak disebut, yang berarti aspek tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam visi dan misi KAI. Selanjutnya kolom gap. Di dalam gap terdapat selaras, yang berarti aspek sudah sesuai dengan visi dan misi KAI. Selanjutnya yaitu gap sedang, yang berarti aspek perlu lebih ditekankan dalam visi dan misi KAI. Dan selanjutnya gap besar, yang berarti aspek memerlukan perhatian khusus dan program yang terarah. Kesimpulannya yaitu PT KAI perlu memasukkan aspek keterjangkauan tarif dan pemerataan akses ke dalam visi dan misinya. Program khusus untuk pemerataan akses perlu diprioritaskan. Evaluasi berkala penting untuk menjaga keselarasan visi misi dan implementasi PSO. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan dan rekomendasi. Yang pertama itu ada interpretasi kesesuaian visi dan misi. Visi dan misi PT Kereta Api Indonesia pada dasarnya sudah sejalan dengan perannya sebagai BUMN, yaitu tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga melayani kepentingan masyarakat. Fokus pada keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan yang menunjukkan adanya keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial. Namun, agar visi dan misi tersebut benar-benar terwujud, implementasinya di lapangan masih perlu terus diperkuat, terutama dalam hal ketepatan waktu, kapasitas layanan, dan perbaikan infrastruktur. Yang kedua yaitu ada dampak kesesuaian pada operasional PT KAI. Dampak kesesuaian antara ketentuan PSO dan visi dan misi PT KAI terlihat pada 5 aspek utama pelayanan publik. Pada aspek keselamatan dan layanan minuman tidak terdapat gap karena baik PSO maupun visi dan misi sama-sama menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama operasional. Yang kedua, keterjangkauan tarif menunjukkan gap sedang karena meskipun PSO mewajibkan tarif murah, komitmen tersebut belum ditegaskan secara jelas dalam visi dan misi KAI. Yang ketiga, pada pemerataan akses terdapat gap besar karena layanan ke wilayah kurang menguntungkan, lebih banyak bergantung pada kebijakan pemerintah dibanding visi internal perusahaan. Yang keempat, fokus pada segmen rentan juga menunjukkan gap sedang. Sebagai KAI sudah
sebab KAI sudah menjalankan beberapa program, namun belum menjadi penekan utama dalam visi dan misi. Sementara itu, pada aspek digitalisasi operasional, PSO dan visi dan misi dinilai selaras karena keduanya mendukung peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya itu ada rekomendasi untuk memperkuat perannya sebagai penyedia transportasi publik. PT KAI melakukan berbagai langkah strategis seperti peningkatan kualitas pelayanan melalui kebersihan, ketepatan waktu, dan sistem tiket yang lebih modern. Keselamatan dan keamanan juga diperkuat lewat perbaikan infrastruktur dan pengawasan di stasiun. Upaya ini berdampak pada meningkat citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Dari sisi kinerja, PT KAI berhasil meningkatkan efisiensi dan mencatat keuntungan yang konsisten, didukung oleh modernisasi sarana, prasarana, dan stasiun. Selanjutnya, PT KAI perlu memiliki rekomendasi operasional yang terarah dan indikator keberhasilan yang terukur. Rekomendasi utama meliputi perbaikan jadwal dan manajemen armada, peningkatan pemeliharaan saran dan prasarana, penguatan sistem informasi pelanggan, optimalisasi pengelolaan stasiun, serta evaluasi rutin standar PSO. Keberhasilan langkah tersebut dapat diukur melalui ketepatan pada waktu perjalanan, penurunan keluhan pelanggan, peningkatan indeks kepuasan, berkurangnya gangguan operasional, dan tercapainya target PSO, serta meningkatnya efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas biaya. Next. Jadi di sini ada kesimpulan dari yang makalah kami buat. Jadi kesimpulannya adalah visi misi PT KAI pada dasarnya ini sudah selaras dengan perannya sebagai BUMN atau badan usaha milik negara yang menjalankan kewajiban pelayanan publik atau PSO. Nah, dilihat dari penekanan pada keselamatan, terus kualitas layanan, efisiensi, serta pembaruan sistem pelayanan, memperkuat peran KAI dalam menyediakan transportasi umum yang andal dan terjangkau. Nah, tapi walaupun secara umum sudah selaras dengan perannya, tapi ada beberapa aspek penting nih dalam PSO seperti aksesibilitas tarif bagi masyarakat berpendapatan rendah, terus perluasan layanan ke wilayah non-komersial, dan perhatian terhadap kelompok rentan. Ini belum ditegaskan atau belum dimasukkan secara eksplisit dalam visi misi perusahaan. Nah, oleh karena itu, PTK ini diperlukan penguatan penekanan pada aspek sosial agar visi misi KAI ini semakin mencerminkan perannya sebagai penyedia transportasi nasional yang inklusif. Nah, jadi PT KAI nggak cuma dapat untungnya doang, tetapi juga bisa menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Next. Lalu ini ada beberapa saran bagi PT KAI. Yang pertama, PT KAI sebaiknya lebih menekankan aspek pelayanan publik dalam visi misi perusahaan, khususnya yang tadi dalam tarif yang terjangkau, terus memperluas aspek, serta perhatian terhadap kelompok yang rentan. Lalu yang kedua, PT KAI perlu memperbaiki proses evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Public Service Obligation atau PSO. Nah, supaya pelayanan publik ini terutama untuk layanan bersubsidi dan daerah non-komersial bisa berjalan dengan konsisten. Next. Udah ya? Belum. Nah, yang ketiga, kerjasama antara PT KAI dan pemerintah ini harus lebih diperkuat, terutama dalam menetapkan kebijakan tarif, menyediakan dana untuk PSO, serta membangun infrastruktur perkereta apian. Dan yang terakhir, PT KAI disarankan untuk membangun kualitas layanan dan memantau kinerja melalui indikator yang bisa diukur, kayak ketepatan waktu dan tingkat kepuasan pelanggan.
Baik, sekian presentasi yang telah kami berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.